Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Let's continue our lessons to page 81. Still on chapter 3, stories around us, on activity 8. Di sini kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya membedakan ya penggunaan kata said or told. Nah, tentunya ini biasanya digunakan di dalam kalimat indirect speech ya, dalam kalimat tidak langsung. Nah, bedanya apa sih kalau dalam hal said maupun told? Said itu berkata, sedangkan told itu adalah mengatakan atau memberitahu. Nah, contohnya kita bisa di sini. Yang pertama, the king, raja, bla bla bla, that he was tired. Tentunya kan artinya adalah raja mengatakan bahwa dia lelah. Nah, mengatakan atau berkata ya, berkata bukan mengatakannya. Raja berkata bahwa dia telah lelah. Nah, berkata itu adalah said. Jadi said itu memiliki arti berkata. Kemudian Ron bla 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 Harry that Hermione was ill. Ini tentunya Ron Weasley ya. Ron Weasley memberitahu Harry. Nah, memberitahu adalah told. Memberitahu Harry that Hermione was ill. And then number 3, the girl bla 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 asked. Nah, bahwa dia seorang princess. Gadis itu memberitahuku, memberitahu kami, berarti pakainya adalah told. Jadi nanti bisa kalian menyimpulkan sendiri. The girl bla 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 that she was a princess. Gadis itu berkata bahwa dia adalah seorang princess. Berarti the girl said. Kemudian sama juga Bambi bla 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 that. Bambi berkata bahwa dia tidak suka rumah barunya. Nah, berarti juga said. Nah, kita lihat ya. Kalau the king said itu langsung ke kalimat tidak langsungnya. That. Kemudian yang ini juga that. Ini that. Jadi kalau sehabis said itu mesti that ya. Itu pasti langsung plus that bla bla bla. Tapi kalau told ya, kalau told itu mesti karena memiliki arti memberitahu, berarti kan butuh objek. Objeknya siapa? Siapa yang diberitahu? Nah, berarti kalau told itu plus objek. Seperti itu. Nah, bisa dimengerti ya ini pola-polanya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan on activity 9. Use the picture to complete the sentence ya. Kita menggunakan gambar ini untuk melengkapi kalimat. Nah, kalimatnya itu ada di bagian bawah ya, di sini. I met Ika yesterday. She said she was enjoying her singing course. Saya bertemu Ika kemarin. Dia mengatakan bahwa dia sangat menikmati kursus menyanyinya. She said she was. Nah, ini ya. Kemudian Donnie didn't want anything to eat. Donnie itu tidak ingin makan sesuatu pun. Jadi dia berkata, he said he was not hungry. Jadi
Jadi nomor 2 ini. He said he was not hungry. Number 3. I want to borrow Ananta rockets, but he said that he said that he need it. Nah, bahwa dia berkata, saya ingin meminjam raket Ananta, tetapi dia berkata bahwa said itulah jodohnya kan that. Said that he needed, bahwa dia juga membutuhkannya. And then number 4 ya. Wah, ini harus digeser ya, ini bolak-balik ini nanti. Semoga aja fokusnya tidak berubah-ubah ya. Kadang-kadang fokusnya berubah-ubah itu lah. Oh tidak. Nah, saya kunci pencahayaannya dulu. Nomor keempat, I don't want to go. Nah, di sini Ariel was invited to the party, but she said bahwa dia tidak mau pergi. She said that, ya, she said that she didn't want to go. Nah, number 5. Donna told me that she didn't want the doll. She said, you can have it. Nah, she said that she said, berarti ini kan yang mengatakan kan kita ya. Donna mengatakan padaku bahwa dia tidak ingin bonekanya. Dia berkata saya dapat memilikinya. Nah, maksudnya bonekanya bisa untuk saya gitu loh. Jadi kita menjawabnya, she said I could have it. Atau she said that I could have it, itu juga boleh. She said I could have it. Number 6. Bolang was bored. Bolang merasa bosan. He said I want to watch. He said that he want to watch TV. Number 7. I was looking for John. Peter said. John has gone home. Jadi Peter said that John had gone home. Number 8. I was home alone yesterday. Saya sendirian di rumah kemarin. Orang tuaku, my parent called and said will be home late. Jadi orang tuanya mengatakan dan mengabari dan berkata bahwa mereka akan datang terlambat. Said that, ya, that.
they would be home late. Number 9. Princess Aurora was getting dressed. She said, "I'm going to the ball." She said that she was going to the ball. Number 10. Dora gave me a unique souvenir from Thailand. I have just come back from holiday. Berarti she said that she had just come back seperti ini. Nah, jadi kita bisa punya pola ya. Biasanya nanti bentuknya ada bentuk pas. Coba lihat di sini. Jadi bisa kita lihat ya perubahan bentuknya di sini. Misalkan nomor 5 aja deh. You can have it. Nah, can-nya berubah jadi cold, ya kan? Kemudian yang ini I want to watch. Nah, that he want to watch. He wanted. Ya, ini salah ya Pak Jul ya. He wanted to watch. Nah, he wanted to watch. Jadi kata kerjanya jadi bentuk 3 ya. Has jadinya had gone. Nah, ini kata kerjanya. Can, want, will. Ini kan we will be. Nah, will jadi would. Ya kan? Ini kata kerjanya. I am. Berarti am itu kalau bentuk keduanya apa? Was going. Jadi naik. Gitu. Naik tensesnya maksud saya. Jadi dari kata kerja pertama ke kata kerja kedua, seperti itu maksudnya. Nah, ini have jadi had. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan ya, perubahan kata kerjanya. Jadi pola-polanya adalah seperti ini. Nah, am is jadi was, are, were, have, had jadi had, can, could, will, would, do, does jadi did. Nah, perubahannya seperti ini. Ya, dari kalimat apa ini langsung ya, ini kan langsung ini menjadi kalimat indirect speech seperti itu. Nah, ini kan kelihatan ini, saya kasih anu aja ya. Nah, perubahannya she was, she had. Nah, ini juga was, jadi perubahannya kalian mesti tahu. Nomor 2, misalkan I'm. Nah, am kan jadi was. Ya kan? Nah, oke, kita lanjut ke let's continue to activity 10. Change the sentence into indirect speech. Nah, kita diminta untuk mengubah ke dalam bentuk kalimat tidak langsung. Nah, the man asked me, "Do you speak English?" Nah, kita bisa menulis yang berapa ini? Nomor 1 ya. The man asked me, if I speak jadi spoke English. Then number 2, the girl whispered, "Which one is the witch?" The girl berteriak, yang manakah penyihirnya? Nah, the girl
whispered. Whispered. Which one? Which one is? Nah, is jadi was. Was the which. Nah, jadi kita lihat ya ini. Nah, ini is. Are, have you. Nah, ini yang perlu kita ubah. Oke, coba nomor ketiga. Yang ketiga, the prince asked. Asked to his god. What he, nah, are itu jadi he was. What he was doing. Doing. Nanti enggak. Doing. Seperti ini. And then number 4. Who are you? Asked Bambi to the old deer. Nah, Bambi asked to the old deer. To the old deer who he was. Who he was. And then number 5, the last number. What have you done? Apa yang kamu lakukan? Yelled the squirrel to the bird. The squirrel itu tupai ya. Squirrel yelled, berteriak, to the bird, which he had done. What ya, di situ bukan which, sorry. What he had done. Nah, seperti ini. Tupai berteriak ke burung, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, seperti itu. Okay, for the next activity on activity 11, change the sentence into indirect speech. Jadi kita diminta untuk mengubah ke kalimat tidak langsung ya. Sama sebenarnya seperti yang tadi. Nah, kita coba. Yang pertama, the policeman shouted to the criminal. The policeman shouted to the criminal. The policeman shouted to the criminal not to move, ya kan, untuk tidak bergerak. Not to move. And then number 2, leave me alone, the lion roared. Jadi singa berteriak, tinggalkan aku sendiri. Nah, kita bisa mengubahnya. The lion roared. The lion roared to leave him alone. To leave him alone. Nah, jadi singa itu berteriak untuk meninggalkannya sendiri. Jadi kata ganti apa ini ya? Him. Posesif ya.
apa kata ganti objek nih. Nah, to leave him. Him-nya refers to the lion. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, catch the ball. Daddy yelled to Andy. Daddy berteriak ke Andy. Ya. Ayah berteriak ke Andy. Daddy yelled to Andy to catch the ball. The ball. Then number 4, don't touch anything. Rehan warned his little sister. Rehan warned his little sister not to touch anything. Ya kan? Not to touch. Not to touch anything. Nah, the last number. The victim shouted to the passing ship. The victim shouted. Para korban berteriak untuk menyelamatkan kapal. The victim korban ya. To the passing ship. To the passing ship to save them. To save them. Nah, seperti ini. Jadi bedakan ya, seperti yang atasnya. Kalau atasnya itu kan polanya negatif sama kata tanya, ya kan? Tapi kalau yang di bawah itu kan rata-rata ini kalimat merupakan bentuk perintah. Nah, ini tanda serunya semuanya seperti itu. Jadi perubahannya kalian harus perhatikan. Nah, ini kalau ini save us, jadi to save them. Nah, perubahannya kalian harus menyesuaikan, harus mengerti. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita bisa lanjut untuk activity selanjutnya pada sesi yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.